Halo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Jemaat GKI Putih Sarinda. Pada kesempatan ini saya sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Panitia Paskah untuk berbagi, untuk sharing kisah dengan Bapak Ibu semua. Izinkan saya untuk membagikan tentang kasih Tuhan dalam hidup saya. Saya yakin Bapak Ibu semua merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup Bapak Ibu semua. Di kesempatan ini saya ingin berbagi dan harapan saya apa yang saya kisahkan boleh menjadi berkat. Saya saat ini bekerja sebagai dosen di salah satu universitas Kristen di Surabaya. Dalam proses untuk menjadi dosen tersebut ada perjalanan dan pergumulan iman yang saya rasakan bersama dengan Tuhan, dan saya berjalan bersama dengan Tuhan pada masa-masa itu. Saya merasakan betul walaupun dengan segala kesulitan yang ada. Apa yang saya alami saat ini merupakan sebuah perjalanan bersama Tuhan, dan banyak kesulitan, banyak air mata yang harus saya teteskan sebagai bagian dari doa dan pergumulan saya. Menjadi seorang pengajar sebenarnya sudah sempat terpikir sebelum saya lulus dulu. Tetapi satu dan lain hal, saya memutuskan untuk tidak memenuhi panggilan itu dulu. Namun kemudian ketika saya bekerja di satu perusahaan di Surabaya, ada dilema dan pergumulan yang harus saya hadapi, di mana iman saya harus dihadapkan pada sebuah kondisi, apakah saya akan mengikuti perusahaan atau mengikuti Tuhan. Pada akhirnya saya memutuskan untuk tetap mengikuti perintah perusahaan, tetapi kemudian saya resign. Nah, sebelum resign itu saya tidak mempersiapkan apa-apa. Saya hanya berpikir bahwa ini bukan langkah yang baik dalam kehidupan saya ketika saya melakukan hal yang tidak sesuai dengan iman yang sudah diajarkan kepada saya. Pada pergumulan itu, Tuhan mengingatkan saya bahwa saya punya panggilan untuk menjadi seorang pengajar. Dan akhirnya saya memutuskan untuk memberanikan diri untuk mengirimkan lamaran, untuk mengirimkan dokumen-dokumen kepada universitas tempat di mana saya bekerja sekarang. Itu tidak langsung mendapat jawaban, itu tidak langsung dalam waktu cepat Tuhan langsung membuka pintu buat saya. Ada kalanya saya harus berpikir ulang, ada kalanya saya juga masih tetap berdoa, Tuhan bener gak sih? Sampai pada satu titik Bapak Ibu, Tuhan menghadapkan iman saya kepada sebuah kondisi di mana ada satu perusahaan yang menelpon saya untuk ikut bekerja dengan mereka. Mereka meminta saya datang interview di sebuah hari Sabtu. Saya sangat ingat hari itu, karena itu hari yang sangat berkesan buat saya. Soal itu hari yang menyatakan bahwa kamu itu percaya sama Tuhan. Ya. Kalau sudah berdoa, sudah bergumul, kemudian jangan mengikuti nalar sendiri. Hari itu saya mengikuti nalar saya. Ya. Ketika saya berada pada posisi kepepet, kecepit, lamaran yang pernah saya kirim itu kemudian seolah terlupakan. Hari itu saya memutuskan untuk datang ke interview di perusahaan yang menelpon saya. Tapi di pagi harinya saya menyempatkan hidup saat teduh, kemudian saya masih tetap berdoa, Tuhan, kalau memang ini izin dari Tuhan, saya nggak masalah untuk bisa bekerja di perusahaan itu. Kemudian saya berangkat pergi dan saya sarapan di salah satu warung di Sewalan Kertos ini. Ketika saya sarapan, saya masih tetap berdoa, Tuhan, kok saya dikasih tanda, kira-kira saya masih dapat izin nggak nih untuk mengajar. Saya hanya berdoa seperti itu. Kemudian tiba-tiba Bapak Ibu itu di bulan Juni, dan Surabaya sudah panas tuh, ya, tidak musim hujan. Tiba-tiba turun hujan, nggak deras, sehingga saya mikir, oh ya sudahlah, cuma segini saya baru jas hujan, saya akan tetap berangkat. Kemudian saya tetap berangkat, dan pada satu lampu merah, saya berdoa, Tuhan, saya masih mau tetap berangkat. Kalau memang Tuhan nggak izinkan, hujannya boleh dong diturunin lagi, karena waktu itu sudah reda hujannya. Saya pikir, oh ya jalan aja, gitu kan. Kemudian Tuhan mengabulkan Bapak Ibu. Tiba-tiba hujan lagi, ya. Tapi karena nalar saya sedang lebih kuat, saya berpikir masih segini, saya masih bisa.
nggak akan basah kuyup lah sampai tempat interviewnya. Kemudian di lampu merah ketiga, Bapak Ibu, di lampu merah Giant Margorejo sana, saya cuma bisa berdoa lagi, Tuhan, kalau memang saya nggak diizinkan untuk ke perusahaan itu, kasih dong Tuhan hujan yang deras, yang membuat saya harus putar balik dan pulang kos. Sambil menunggu lampu merah, begitu ya, saya melihat detik lampu merahnya, tiba-tiba hujan deras tiba-tiba turun tanpa ada tanda apapun. Nggak ada angin, tidak ada awan yang mendung sampai gimana, itu hujan yang sangat deras. Dan ketika lampu hijau itu akhirnya saya memutuskan, ya wis Tuhan, saya ikut pergumulan yang sudah saya doakan. Kalau memang ini tanda dari Tuhan. Saya putar balik, Bapak Ibu, saya pulang kos, dan saya menangis di kamar kos saya. Siangnya ditelepon sama perusahaannya, Pak, nggak jadi interview di sini. Kemudian saya bilang, maaf, saya nggak kesana dulu. Saya hanya bisa mengatakan seperti itu. Lalu kemudian saya masih harus menunggu. Tidak kemudian tiba-tiba Tuhan membuka jalan, Tuhan langsung memberikan satu kontak untuk saya di telepon universitasnya atau gimana. Enggak, Tuhan minta saya menunggu lagi. Dan saya nggak tahu harus menunggu sampai kapan gitu ya. Saya masih tetap berdoa, saya masih tetap bergumul, saya juga masih tetap cari lowongan kerja gitu ya. Satu kali di hari Sabtu lagi, saya harus menjemput pacar saya, sekarang jadi istri begitu ya, di tempat kerjanya. Saya bukan orang yang mau menepi untuk mengangkat telepon, saya bukan tipe seperti itu. Jadi biasanya enggak, tapi hari itu ada telepon dan saya memutuskan saya untuk menepi, kemudian saya angkat teleponnya. Ketika saya angkat, ternyata dari universitas tersebut menyatakan bahwa saya sudah lolos proses awal. Saya diminta untuk janjian dengan mereka untuk mengikuti proses interview, psikotes, tes kesehatan, dan lain-lain. Bapak Ibu, saya mengiyakan, kemudian saya jalan lagi karena harus menjemput, tetapi tangan saya gemetar begitu ya ketika menjemput itu. Saya menjemput, saya cuma bilang, saya pulang kos dulu ya, aku pulang kos dulu, aku mau berdoa dulu. Jadi setelah saya antar pacar saya kembali ke kosnya, saya pulang kos saya tutup kamar, saya kunci, saya berdoa dan saya kembali menangis sejadi-jadinya. Saya cuma bilang, Tuhan terima kasih. Kalau memang ini proses dari Tuhan, saya akan ikuti dan saya yakin kalau memang Tuhan izinkan saya memenuhi panggilan ini, saya akan diterima di sini. Singkat cerita, Bapak Ibu, saya ikuti prosesnya begitu ya, secara normal, psikotes, interview dan sebagainya, dan akhirnya saya diterima untuk mengajar di universitas ini. Sekarang sudah 11 tahun, Bapak Ibu, saya mengajar di sini, gak kerasa, dan saya yakin itu merupakan satu tanda juga dari Tuhan bahwa Tuhan ingin saya juga berkarya. Tuhan ingin saya terus menjadi berkat di sini. Yang ingin saya sharekan bahwa kita masing-masing punya pergumulan, saya yakin itu. Kemudian kita ingin Tuhan kasih jawaban. Tapi di satu sisi bukan berarti kemudian kita berdoa hari ini Tuhan kasih jawaban besok, atau Tuhan kasih jawaban minggu depan. Kadang Tuhan memang minta kita menunggu. Tuhan ingin menguji iman kita setangguh apa. Tuhan ingin menguji seberapa sih kita mau bergantung sama Dia. Karena seperti yang saya alami, ada nalar manusia saya untuk tetap pengen cepet, tetap pengen ya udahlah kalau ini nggak bisa, ada lowongan kerja yang lain nggak apa-apa. Tapi Tuhan ingin menguji kita, seberapa sih kita mau tetap bergantung sama Dia. Karena godaan untuk bergantung dengan akal kita sendiri itu ternyata sangat besar dan sangat mudah untuk mengalihkan kita dari pergumulan dan doa-doa kita. Ini yang saya bisa sharekan. Semoga bisa menjadi berkat dan selamat merayakan Paskah. Tuhan memberkati kita semua.